Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dosen Teknologi Bahan Konstruksi, Ibu Haja Syukuria Katjo STMT, serta teman-teman kelas sipil D 2020 yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Serta salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, saya atas nama Andi Alifah Husna, NIM D012009, selaku moderator akan menyampaikan judul diskusi kita pada hari ini yang berjudul Proses Pembuatan Semen Portland Tipe 4 atau Low Heat of Hydration. Baiklah, selanjutnya saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok 4, yaitu yang pertama atas nama Andi Alifah Husna, NIM D012009. Selanjutnya Hikmah Amalia NIM D012023. Selanjutnya Oktavianus D NIM D012024. Selanjutnya Yalvin Triadi NIM D012054. Selanjutnya Musrika NIM D012039. Selanjutnya Maming Gandong NIM D012534. Selanjutnya Muhammad Matsyar NIM D020536. Selanjutnya Kurliati Harpin AP NIM D012054. Baiklah, itulah tadi nama-nama dari kelompok 4. Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman kelompok 4 untuk mempresentasikan materi kita pada hari ini. Tempat dan waktu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Amalia, NIM D012003. Saya akan membahas mengenai semen Portland tipe 4 Low Heat of Hydration. Sebelum kita ke semen Portland, kita lebih dahulu mengetahui apa itu semen. Semen itu sendiri berasal dari bahasa Latin atau cementum, di mana kata-kata ini dipakai dalam Banks Roma yang berarti bahan atau ramuan pengikat. Dengan kata lain, semen dapat didefinisikan sebagai sebuah bahan perekat yang berbentuk serbuk halus, dan jika ditambahkan air akan terjadi reaksi hidrasi sehingga dapat mengeras dan digunakan sebagai pengikat atau mineral glue. Sedangkan semen Portland dalam penggunaannya memerlukan panas hidrasi rendah. Penggunaan semen ini banyak ditujukan untuk struktur konkret atau beton yang masif dengan volume yang besar, seperti bendungan, dam, serta lapangan udara, di mana kenaikan temperatur dari panas yang dihasilkan selama periode pengerasan diusahakan seminimal mungkin sehingga tidak terjadi pengembangan volume beton yang bisa menimbulkan cracking atau retak. Pengembangan kuat tekan atau strength dari semen jenis ini juga sangat lambat jika dibandingkan dengan semen Portland tipe 1. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membawakan materi mengenai semen Portland Pozzolan. Definisi semen Portland Pozzolan yaitu sebagai semen hidrolis yang terdiri dari campuran yang homogen antara semen Portland dan Pozzolan halus, yang diproduksi dengan gabungan menggiling dan mencampur Portland dan Pozzolan dengan kadar Pozzolan 6% sampai 40% massa semen Portland. Jenis-jenis semen Portland: IP garis datar U, yaitu untuk kebutuhan adukan beton. IP garis datar K itu dapat digunakan untuk semua kebutuhan adukan beton dengan ketahanan sulfat dan hidrasi yang sedang. P garis datar U untuk kebutuhan beton yang tidak disyaratkan kekuatan awal yang tinggi. P garis datar K untuk kebutuhan beton yang tidak disyaratkan kekuatan awal yang tinggi dan ketahanan sulfat dan panas hidrasi sedang. Semen Portland Pozzolan ini mengandung dua unsur utama, yaitu semen Portland dan Pozzolan halus. Sekian dari saya, terima kasih. Saya atas nama Yalvin Triadi dengan NIM D01200354. Di sini saya akan membawakan materi mengenai proses produksi semen Portland tipe 4 dari PT Semen Batu Raja Persero. Tahap yang pertama yaitu kuari. Pembuatan semen menggunakan bahan baku utama batu kapur dan tanah liat yang diambil dari proses penambangan di kuari milik perseroan. Penambangan batu kapur dilakukan dengan cara peledakan dan surface miner
Sedangkan untuk memperoleh tanah liat dilakukan dengan cara pengerukan. Selanjutnya, batu kapur dan tanah liat diangkut ke crusher dengan dump truck. Tahap selanjutnya yaitu crusher. Batu kapur dan tanah liat dikecilkan ukurannya sampai 8 cm di crusher untuk kemudian disimpan di stockpile atau storage. Demikian dari saya, sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Musrika dengan NIM D0120-359. Saya akan melanjutkan materi dari proses produksi semen, yaitu store. Bahan baku yang didapat dari proses penambangan atau batu kapur dan tanah liat akan ditampung di dalam store untuk selanjutnya dilakukan proses prehomogenisasi yang disebut reclaimer. Proses prehomogenisasi di reclaimer adalah proses yang sangat penting untuk menjamin kualitas dari produk yang dihasilkan baik dari raw mill hingga produk akhir yaitu semen. Yang berikut yaitu raw mill. Dari stockpile dilakukan ke raw mill, ditambahkan pasir besi dan pasir silika untuk digiling dan dikeringkan menjadi raw mill. Raw mill atau tepung baku adalah bahan baku untuk pembuatan terak atau clinker. Raw mill berbentuk seperti powder yang mempunyai kehalusan tertentu. Raw mill mempunyai sifat fisika dan sifat kimia tertentu yang digunakan sebagai kontrol kualitas produk. Sifat kimia digunakan sebagai pengatur proporsi bahan-bahan yang akan diumpankan ke dalam proses. Raw mill dihasilkan dari sebuah sistem peralatan yaitu raw mill plant yang terdiri dari alat-alat utama, sistem transport dan alat-alat separasi untuk kemudian disimpan di raw mill silo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maming Gandong, NIM D0120-534. Di sini saya akan membahas mengenai proses produksi semen PPC alias semen Portland tipe 4. Yang ingin saya bahas adalah pemanasan dan pembakaran atau biasa disebut kiln, KILN. Raw mill yang disimpan dalam CF silo digunakan sebagai umpan kiln akan mengalami beberapa tahap proses sebelum akhirnya menjadi clinker, kemudian melalui sistem pendinginan dan melalui alat transport untuk disimpan di clinker silo. Proses pembakaran menggunakan bahan bakar batu bara yang telah digiling dan dikeringkan melalui cold mill. Clinker sebagian digunakan ke semen mill Batu Raja, semen mill di Palembang dengan angkutan kereta api dan truk, sedangkan semen mill di Panjang dengan angkutan truk untuk diproses menjadi semen curah. Itulah pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Syahid bin D0120-535 akan membacakan materi yaitu penggilingan clinker atau semen mill dan pengantongan semen atau packing plant. Yang pertama, penggilingan clinker atau semen mill. Clinker yang ditransport dari clinker silo Batu Raja digiling di semen mill dengan menambahkan gypsum dan bahan ketiga. Proses penggilingan semen ini merupakan tahapan di mana kita akan mendapatkan semen seperti yang di pasar. Material ini bersama-sama diumpankan ke semen mill, kemudian mengalami proses penggilingan dan produknya berupa semen OPC tipe 1 dan PVC. Setelah didapat semen yang berkualitas, maka semen tersebut disimpan melalui semen silo, kemudian ditransport ke bin semen melalui air slide, bell conveyor, dan vibrating screen. Keluaran dari semen silo berupa semen curah, sebagian dijual dalam bentuk semen curah dengan alat transport berupa mobil kapsul dan gerbong kereta kapsul ke Palembang, Batu Raja, Lampung, dan sebagian dikirim ke packing plant Batu Raja. Yang kedua, pengantongan semen atau packing plant. Packing plant adalah sebuah kombinasi mesin dari alat transportasi sampai ke packer. Packer berfungsi untuk melakukan pembungkusan atau penyepakan semen bungkus atau zat dari timbangan berat yang ditetapkan packer.
Peker merupakan unit terakhir dari proses produksi dari suatu pabrik semen di mana produk peker yang telah dikemas berupa semen jak 50 kilo big bag 1 ton untuk dipasarkan di Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, dan Jambi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurliati Harpina P, NIM D012054. Di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang penyimpanan semen. Pemakaian air dan semen yang terlalu banyak dapat menyebabkan penyusutan yang luar biasa dengan mengikatnya kecenderungan untuk terjadi retakan-retakan semen harus dihindarkan dari kontak terhadap air ataupun uap air. Meskipun disimpan dalam kondisi baik, semen dalam bungkusan atau 40 kg atau 50 kg dapat kehilangan 20% kekuatannya setelah disimpan 2 bulan dan 40% setelah disimpan 6 bulan. Sekian dan terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan alat yang digunakan dalam proses pembuatan semen. Yaitu yang pertama ada hammer crush digunakan untuk memecah batu kapur. Selanjutnya ada cyclone preheater digunakan untuk pemanasan awal. Selanjutnya ada roller crusher digunakan untuk memecah tanah liat. Selanjutnya ada clinker cooler digunakan untuk mendinginkan klinker. Selanjutnya ada rotary kiln digunakan untuk pembakaran klinker. Selanjutnya ada cool mill digunakan untuk menggiling dan mengeringkan batu bara. Selanjutnya ada tube mill digunakan untuk penggilingan terak. Selanjutnya ada cement mill digunakan untuk penggilingan klinker. Dan yang terakhir ada packer digunakan untuk pengantongan semen. Baiklah, selanjutnya marilah kita menyaksikan proses pembuatan semen.
Baiklah, ini merupakan sumber kami mengambil materi untuk disajikan pada hari ini. Berikut ini merupakan sumber-sumbernya. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 4. Saya selaku moderator mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.